Dan pemenang Miss Persahabatan adalah Miss Miss Papua Pegunungan, Virginia Angela. Miss Persahabatan akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta rupiah dipotong pajak. Persembahan dari NCTI. Selamat untuk Angel. Selamat sayang, congratulations. Kesayangan teman-temannya ini ya. Kesayangan seluruh yang ada di Kesayangan yayasan. semua ini. Halo what's up dude, balik lagi dengan gua Arsya dan kita kedatangan tamu spesial yaitu Halo semuanya, perkenalkan saya Virginia Martina Angela, Miss Indonesia tahun 2024, perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan. dan ada rekan gua yaitu Halo guys, nama gue Fatar. di sini kita akan mengobrol yaitu dengan tamu spesial kita nih. Kedatangan tamu spesial kita nih dari Papua. Asalnya dari mana kan? Asalnya dari Provinsi Papua Jayapura. Jayapura. Oh. Bisa Miss ceritakan sedikit tentang latar belakang Miss sebelum mengikuti ajang Miss Indonesia ini? Oke, jadi awalnya tuh ada teman yang rekomen buat, karena saya tergolong tekstur badannya kan tinggi. Jadi teman dikirimin nih dari IG kata, ada kontes kecantikan nih, ikut yuk. Nah, Miss Indonesia sendiri melakukan beberapa seleksi di beberapa kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Jogja. Berarti tidak disengaja ya Iya, untuk benar, mengikuti ajang itu. benar banget. Tidak sengaja. Jadi akhirnya datang ke Jogja, kebetulan di fakultas saya yaitu Fakultas Bahasa Seni dan Budaya di Pendopo. Akhirnya iseng, awalnya iseng doang kayak coba-coba deh. Karena saya sendiri belum mempunyai latar belakang atau pengalaman di dunia kecantikan. Oke. Jadi setelah itu daftar, besoknya dapat chat dari Sekretariat Miss Indonesia kalau ternyata lolos. Ini namanya kesempatan nih atau Iya, diambil benar. ya. Kesempatan emas ya. Iya. benar. Wow. Berarti benar-benar dia tuh yang tadinya nggak tahu apa-apa, Iya. lalu di itu dikira dan postur tubuhnya bagus ya. Terus temennya ngasih nih, Iya benar. ngasih jalan nih. Kasih jalan. Dan dia iseng-iseng terus ada tes sempat Iya, tes dulu. asal nyoba Iya, aja ya. Asal nyoba. Jadi setelah itu Itu langsung lolos setelah itu kita lanjut seleksi di hotel. Nah, seleksi itu langsung tuh di makeover, disuruh pakai dress dan high heels Itu sepanjang kurang lebih berapa lama tuh? 3 jam. 3 jam? Iya, Untuk dari semua jam itu? Iya. Mulai dari photoshoot, video, perkenalan dan lain sebagainya itu 3 jam. Jadi ada sesi wawancara di mana kita ditanyakan tentang mungkin apa yang saya ketahui tentang Papua, berapa provinsi yang ada di Papua, ditanya pengetahuan umum. Setelah itu menggunakan heels, jalan karena saya kan nggak pernah tuh pakai heels. Nah, itu pertama kali menggunakan heels. Setelah itu jalan agak miring ya gitu. Agak kaku Belum ya. terbiasa ya. Iya, belum terbiasa. Awalnya kira ya udahlah nggak bakal tembus. Nah, akhirnya sebulan itu tes kan awal Maret. Nah, dikasih tahu kabar kalau ternyata masuk 38 besar finalis Miss Indonesia itu pada tanggal 28 April. Mantap. Iya, Iya, jadi di namanya. email. Namanya kesempatan, Mas. tidak harus nggak boleh ini Iya. namanya, harus nggak boleh sia-siakan Iya, ya. benar. Ini kesempatan gini doang harus kita ambil loh. Benar-benar. Tapi ini kan gue ngomongin lo gue ya. Lu nih kan dapat gelar Miss Persahabatan ya. Iya. Apa sih kesan-pesan lu dapat Miss Persahabatan itu? Kalau untuk teman-teman ya, sebenarnya kalau kita mau kita tuh sebenarnya kita semua bisa bersahabat dengan siapa saja. Tapi kalau saya sendiri melihat orang lain itu bukan karena dia mempunyai sesuatu, tapi melalui hati yang tulus. Saya bukan tipe orang yang kalau berteman atau bersahabat harus dengan orang Papua, enggak. Kemanapun saya pergi saya harus Berarti berteman nggak dengan orang. pilih-pilih gitu Iya, ya, benar. siapa aja. Ini kalau sama Mas Cina ini? Oh, Bukan Cina asli ya guys ya. Terus sebelum masuk pertanyaan selanjutnya nih, mau nanya keulang lagi untuk yang pas tadi kan ada ajang seleksi. Nah, Iya, itu benar. kira-kira berapa orang yang ikut seleksi itu? Oke, kalau dari Jogja sendiri belum tahu ya, karena waktu itu saya datangnya pagi. Tapi yang saya tahu yang ikut seleksi dari seluruh kota itu berjumlah 300 orang. Dari 300 Ke 38. 38. Iya. Keren sekali. Keren sekali. 300 loh. Itu bukan orang yang bisa dihitung. Bisa dibilang semut ya. Iya itu. Oke, menurut Miss apa arti persahabatan dalam konteks kompetensi Miss Indonesia ini?
dimana Anda mempunyai hati yang tulus untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain dan mampu mengayomi satu sama lain yang ada di sekitar kita. Langsung dari Miss Papua. Nih, gua ada pertanyaan juga. Apa tantangan terbesar Anda setelah menghadapi kompetisi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau tantangan terbesar ini selama kompetisi dulu deh. Ya. Jadi kita ada karantina 2 minggu. Selama karantina itu kita diwajibkan untuk bangun pukul 5 pagi dan tidur jam 2 subuh. Jadi selama itu kita tidurnya cuma 3 jam selama 2 minggu sampai 3 jam? Iya benar. 3 jam? Itu kuat. 3 jam. Itu kuat. 3 jam. 3 jam, bayangin bukan manusia tapi robot. Iya benar. 3 jam loh guys. 3 jam terus diwajibkan menggunakan high heels sepanjang 12 cm selama 17 jam. 12 Itu nggak boleh dilepas. 17 jam Iya, high heels. high heels 17 jam. 12 Coba cm. bayangin guys. Itu sepatu Saya- yang tinggi itu Iya, bener. pegelnya minta ampun. Selain pegel kan udah pasti kayak telapak kaki Nah, terkelupas iya. ya. Itu tantangan tersulitnya. Tapi Wow. selama menjalankan tantangan tersulit itu ada nggak sih kayak ngerasa ngeluh atau Pasti gimana? hari ketiga saya udah minta pulang. Minta pulang. Sempat kita pulang berarti ya. Karena nggak kuat kan kayak harus kayak gini banget kan gitu kayak ya udahlah pulang aja. Awalnya nyesel kayak kenapa sih harus ikut Miss Indonesia? Tapi dengan pengaruh lingkungan yang positif, dukungan dari 37 finalis lainnya bahwa ayo bisa yuk kayak kan 2 minggu nih, ayo seminggu lagi. Gini Jadi lagi terpancing jadi lagi iya, ya. terpancing kayak ya udah ayo, Ayo dikit terus, lagi, ayo dikit lagi, terus. benar. Oke. Nah, tapi kan sempet nih gue denger nih kan kayak selama lo karantina nih, Mm-mm. lo kan ada sempet dijagain nih per lantai nih. Oh iya benar. Itu benar. gimana tuh? Dijagain. Iya, Dijagain per Jadi, lantai. saya kan di lantai 26. Heeh. Di setiap lantai itu ada penjaganya masing-masing. Jadi kalau kita sebutnya cepron. Cepron tuh kayak mentor. Iya. Mentor gitu. Nah, jadi cepron jagain. Terus waktu itu kan saya karena bosan di kamar kan, akhirnya mau iseng main ke lantai 11 di teman Papua Selatan. Heeh. Oh, ada juga. Iya, ada, tapi dia di lantai 11. Beda lantai. Akhirnya kita ketangkep basah kan. Sebenarnya itu larangan keras. Jadi kalau udah pulang tuh nggak boleh main lagi. Oh, berarti harus nggak boleh. istirahat. Bener-bener Iya. ketat banget itu Ketat di situ banget. ya. Bahkan kita ke toilet aja ditemenin. Nggak boleh dilepas sama Bayangin sekali. ke Tuh, toilet buat kayak kalian gitu. ya, buat kalian yang mau jadi Miss Indonesia, Harus tuh tahu dulu nih. ketatnya bagaimana tuh ya? Enggak ngotak sama sekali ini sampai ke toilet aja ditemenin. Iya benar. Sampai selesai. Itu sih. Lalu apa momen paling berkesan bagi Miss sebelum kompetisi? Oh sebelum ya? Sebelum kompetisi ini momen yang paling berkesan. Ya. Waktu di ini sih dikirim email dari tim Miss Indonesia kalau udah lolos menjadi 38 finalis. Terharu, bahagia, campur aduk lah. Nangis juga Tapi gitu. ada nggak sih kayak dari keluarga atau kayak dari teman-teman nih kayak support atau kayak saling kayak ya udah lu maju Iya, ada lah ya. Keluarga nggak tahu kalau Keluarga ternyata nggak saya tahu. ikut. Iya, keluarga nggak tahu sama sekali. Jadi ketika udah masuk, udah tembus ke Jakarta baru keluarga tahu. Jadi sama Itu- audisi nggak ada yang tahu. selama audisi nggak ada yang tahu Nggak ada. keluarga sama sekali Iya, jadi mama kayak kaget bisa gitu ya kan. Jadi, Sempet terharu gak tuh? pasti orang tua? dong. Pasti Jadi ya. Wih, video call kan Oh, kayak Mah Angel mau berangkat nih ke Jakarta. tiba-tiba Gitu. banget coba. Iya. Siapa sih orang tua nggak kayak tiba-tiba anaknya udah pergi duluan Iya kan? benar. Terus banyak temen gak sih? Dapat banyak temen gak sih dari luar yang lain? nah benar tuh kan ada dari Riau kan kalau Iya. nggak salah Riau, Oh, Riau. ada Kepulauan dari Riau. Jogja juga, Benar, ada iya. dari apa Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ada dari mana itu namanya Palembang Iya ya kan. betul. Wah, kayaknya Nah, berarti kan selama ini jatuhnya kan 38 orang ini kan berbagi daerah nih. Iya betul, dengan berbagai Dengan watak-watak kepribadian yang betul. berbeda, bener kan? Itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi kadang kan ada orang yang mut-mutan lah. Betul. Yaelah. Apalagi kalau itu teman sekamar gitu kan Iya. kayak harus ya gitu. Dimana kita itu harus bisa ini sih, gimana kamu memanage, Mengondisikan lah. mengondisikan supaya jangan sampai kalau dia udah emosi kita jangan ikut Iya. emosi. Tapi nanti ada malah nggak sih yang pancing. kayak gitu? Ada pasti. Istilah kata kayak api, kalau ketemu api itu nggak bakal padam. Iya, benar. Gitu. Terus lanjut. Pesan untuk para wanita di luar sana deh. Untuk para wanita ya. Yang ibaratnya nih untuk Wanita-wanita, wanita-wanita di luar iya. nih pengen jadi kayak lu nih gimana sih? Terus Oke. pesannya tuh apa untuk wanita-wanita ini kan kadang kayak wanita-wanita ini banyak yang kayak gue insecure, gue nggak percaya Iya. diri, Iya. gue jelek kayak ini kayak gitu loh.
Oke, untuk perempuan Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya Indonesia Timur nih, mulai dari Maluku, Papua, dan NTT, jangan pernah malu. Maju aja dulu, kan kita nggak tahu, kita nggak bakal tahu hasilnya kalau kita belum mencoba. Kata-kata yang anak-anak Papua paling sering dengar tuh, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Iya, itu dia, betul. Maju aja. Kesempatan sedikit apapun celahnya itu harus kita ambil. Iya, Jangan benar. kita sia-siakan. Tuh untuk para perempuan di sana ya. Betul itu. Ini untuk semua ya, bukan hanya Indonesia Iya, Timur ya. untuk semua. Sedunia. Karena Iya. kan banyak perempuan ya kayak enggak deh gue jelek, Iya. gue insecure, Iya, insecure enggak diri deh ya. terlalu cantik, Kita kan nggak dia bakal, tinggi. iya kita nggak bakal tahu potensi yang ada dalam diri kita kalau Nah, kita belum mencoba gitu. Apa salahnya sih mencoba gitu Iya ya? benar. Lanjut, bagaimana sih dukungan keluarga dan teman-teman berperan dalam perjalanan Anda di ajang ini? Selama 2 minggu tuh HP kita diambil. Jadi kita benar-benar nggak ada komunikasi sama sekali. Balik lagi ke zaman batu ya, yang bener-bener gak ada Iya, HP. iya, bener. Nangis mau curhat ke siapa? Kalau curhat ke teman kamar juga sama aja. Iya. Mereka juga capek gitu kan. Ya, yang saya lakuin selama itu mungkin kayak nongkrong di balkon. Nongkrong Iya doang, terus, bengong. iya bengong terus ya udah Rapatin lihat nasib. Lihat lihat mobil-mobil di Jakarta. jalan Iya tuh. gitu doang. Ya Jakarta cuma mobil tantin gitu. Iya gitu, terus selama HP kita ditahan, apa yang saya lakukan yaitu menjalin. Jadi saya mulai nih kayak udahlah jadi diri sendiri. Nah diri saya itu kan kalau ini sama orang mudah ya, maksudnya mudah beradaptasi sama Iya. orang, mudah menyesuaikan diri. Akhirnya mulai berkenalan dari Aceh sampai Sumatera Utara. Di Sabang Sampai Merauke, itu benar. kenal semua itu ya. Iya. Tapi masih sampai sekarang masih ada yang Ada kontekan nggak? kontek-kontekan Masih. nggak? Kita bahkan ada grup khusus yang kita aja gitu, tanpa Cepron, khusus kita 30. Ada rencana nggak sih buat kayak ketemuan Meet up, lagi? meet up. Ada, kemarin udah malah. Oh, kemarin iya. udah? Wah. Tapi ini ada rencana lagi tanggal 11 nanti. Ada rencana Ada lagi. Iya, harus. Sibuk ya jadwalnya ya, padet ya, Padet. padet nih. Saya aja tadi tuh katanya berapa minggu, 2 minggu 2 main minggu, HP. iya. Saya aja kayak sehari aja nggak main Nggak HP, bisa udah kan, nah makanya. Oh, Masih udah. Gen Z kan. sana kemari Iya. kayaknya. heeh. Apalagi Gen Z kayak kita ini kayak Iya. apa sih bete weh gitu Zaman loh. HP sekarang gadget zamannya. Ada nggak sih nih dari lu nih ada inspirasi kayak oh gue punya public figure nih yang menginspirasi gue, atau kayak tokoh yang ibaratnya kayak kayak misalnya gue pengen jadi Angelina Jolie atau Oke. kayak gimana gitu loh. Nggak usah cari jauh-jauh deh. Mama. Mama. Yes. Karena kayak mama aja bisa loh jadi sesuatu gitu Iya, kan. betul. Saya sendiri bukan orang asli Papua, merantau. Orang tua sendiri merantau ke Papua dari apa ya, pokoknya sebelum Papua semaju sekarang lah. Berarti Dari dulu banget, iya, udah sekitar 30 tahunan di Papua. legend. Mm-mm. Situ tuh udah penduduk legend. Iya, jadi aku pikir kayak mama aja bisa gitu kan, Iya, dari yang nggak betul. punya apa-apa sampai bisa punya, bahkan menyekolahkan anaknya di Jawa. Sampai sekarang Iya, anak-anak bener. sekarang sukses kayak gini loh. Iya, akhirnya saya menjadikan mama sebagai inspirasi motivator Nah. saya, motivasi saya untuk terus maju. Itu motivasi kita Iya. yang pertama. Kadang kalau lemah tuh kayak mama aja bisa sekuat ini, masa saya enggak. Tuh, Gitu. Oh. motivasi kita itu Hmm. nggak usah jauh-jauh guys. Cukup orang tua saja Iya, kita benar. pandang. Betapa seperjuangan orang tua kita dari melahirkan kita, Iya. ya kan, menyekolahkan. Oke, lanjut nih. Apa harapan Anda untuk masa depan Papua Pegunungan? Oke, kalau harapan saya sendiri dengan melihat kondisi Papua Pegunungan yang bisa dibilang wisatanya belum terekspor secara luas, saya ingin pemerintah daerah bisa memberikan dana sekaligus kepada kami Miss Indonesia agar kami bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Papua Pegunungan dan juga tempat pariwisata, agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan tidak berpatok bahwa Papua itu hanya daerah yang berbahaya yang tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Tapi kan Papua Pegunungan tuh kalau setahu saya tuh ada Wamena. Iya, betul. Tempat-tempat yang setahu saya tuh masih bagus lah ya. Iya, iya. Masih alami. Iya, alam. Biasanya orang suka alam melihat aja kayak ih pengen. Cuman kesini. emang Iya. sayangnya di Papua Pegunungan ini nggak terlalu terekspos. Iya. Karena mungkin minim budget atau Iya, gimana. benar-benar. Ya bener masih asri banget gitu. Iya, masih. Hewan-hewan yang dilindungi pun ada di situ. Masih Masih ya. ada, masih. Kalau yang gue baca-baca berita sih gitu masih Ah. ada ya, Hmm. masih lengkap. Cuman ya sayangnya untuk pemerintah dan lain sebagainya nih kenapa nggak diekspos loh? Iya benar, itu yang menjadi tantangan sendiri dari Provinsi Papua Pegunungan.
Jadi pengen kita guys gitu kayak Iya, guys. ayo. Jadi pengen loh. Cuma Kita tiketnya kayak mahal gitu. nih. Itu dia Mohon budgetnya maaf. belum ada. Tiketnya mahal nih. Ngomong dulu aja dulu. Kalau soalnya mah Wajar cara aja aja, lah. Tiketnya Iya. mahal. Bicara aja dulu. Iya. Doa aja dulu. Betul. Siapa tahu nanti ada orang baik. Rezeki nggak kemana loh. Iya, betul. Iya loh. Rezeki nggak kemana. Kita Betul. main di situ kan. Ih, masih alam, masih kita kenalan juga sama orang-orang Papua ya Iya kan. benar. Karena Kita nih mengenal. banyak orang kan yang bilang orang Papua nih kayak orang Papua nih kayak gini-gini semua. Iya, galak. Galak, terus dia Gitu. punya mata merah, apa segala macam kan. Padahal kan orang Papua nggak kayak gitu Enggak, kan. enggak. Ibaratnya kayak orang Papua tuh sebenarnya baik-baik. Apalagi orang NTT apa Iya. segala macam kan. Mungkin dari Cuman pemikiran orang tuh beda-beda. Iya benar. Ada yang mikir kayak dia mata merah, dia makan siri apa segala macam kayak mikirnya oh dia serem, oh dia Iya, kayak gini iya, kayak ya, gitu. aneh sih atau gimana gitu kan. Iya. Orang biasanya gitu loh. Padahal nih, kita sopan, orang segan. Yes, Gitu loh. benar. Ya kan? Betul. Soalnya kita sopan, nggak usah takut. Iya, benar. Kita datang bertamu itu harus sopan. Lagi ibaratnya kayak ya udah Mm-mm. lu nyaman ngobrol, Iya. masih aman lah. Masih aman. Kecuali kalau Udah. lu ngajakin berantem di Udah. sono baru Oh, tuh Udah kayak ngajak ribut udah perang. ujung Udah lah. tombak melayang bos. Iya Gitu lah. panah melayang. Jadi benar-benar situ budaya dari Papua itu masih Kental ada nggak sih. Masih, iya budaya yang paling kental justru ada di Papua Pegunungan. Yang mereka bilang Koteka tahu? Iya, Oh, iya. Iya itu dari Papua Pernah dengar itu. Pegunungan. Bener-bener yang orang-orang lihat di TV yang Iya. pakai baju ya kan. Iya, Nah, benar. itu masih ada gitu. Masih ada, Masih ada. Enggak semuanya tuh udah hilang budaya Iya. kita tuh. Di Indonesia tuh masih ada. Cuman kurang terekspor kan. Benar. Dan mungkin kita juga cuma di sini doang mainnya Iya, ya. benar. Jadi Jadi nggak kurang kurang jauh. kurang jauh mainnya kayaknya. Aduh. Balik lagi nih sama pertanyaan. Gue pengen nanya nih, ada nggak sih pesan khusus yang pengen lu sampein nih setelah adanya podcast kita ini? Iya. Ada nggak pesan khusus yang lu pengen sampaikan biar orang-orang di sana tuh pada denger nih apa sih pesan khususnya dari lu sendiri tuh? Oke, ini untuk perempuan Papua Pegunungan aja deh ya. Dengerin Boleh. ya, dengerin ya. Semoga setelah podcast ini masyarakat di Papua Pegunungan bisa tahu bahwa kalian tuh mempunyai potensi yang sangat besar. Jangan pernah malu untuk mengejar keterlambatan. Kita tidak pernah tahu apa yang menanti kita di depan sana. So, maju terus dan terus melangkah. Good job. Orang Papua yang di sana ya. Oke, mungkin cukup buat kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di R18. See you, See you, bye-bye. bye-bye.